Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai antropologi dalam interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction, di mana memahami perilaku manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Nah, yang pertama ada manfaat antropologi dalam IMK bagi masyarakat. Yang pertama, memahami perilaku manusia dalam berinteraksi dengan komputer, kemudian mengidentifikasi perbedaan antara individu komputer, kemudian yang ketiga, terdapat memahami penggunaan teknologi, kemudian mengembangkan sistem komputer yang user-friendly, dan yang terakhir, melakukan dialog cukup efektif antara manusia dan juga komputer. Nah, awal mula penerapan etnografi dalam riset interaksi manusia komputer ini dimulai pada dasawarsa tahun 1980-an oleh sejumlah antropolog. Nah, pada masa itu, komputer dan teknologi digital semakin banyak digunakan di tempat kerja seperti kantor dan juga pabrik. Namun, seringkali teknologi baru ini gagal mencapai tujuannya atau ditolak pengguna karena dirasa terlalu rumit dan sulit untuk digunakan. Kemudian terdapat prinsip-prinsip perilaku manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, respons cepat dan juga sesuai. Menyediakan respons yang cepat dan sesuai untuk setiap aksi pengguna. Kemudian manual editing, yaitu bebas kesalahan, izinkan pengguna melakukan koreksi tanpa dibatasi langkah atau prosedur yang rumit. Kemudian yang ketiga, terdapat preferensi dan juga kontrol pengguna, memberikan alternatif kebutuhan untuk pengguna. Kemudian yang terakhir, konsistensi standar, yaitu menggunakan istilah icon serta interaksi yang familiar dan konsisten dengan ekspektasi. Kemudian studi etnografi penggunaan komputer. Nah, salah satu pendekatan antropologi dalam bidang IMK adalah melakukan studi etnografi terhadap cara orang menggunakan dan berinteraksi dengan komputer. Misalnya, sebuah penelitian oleh antropolog Brenda Farnell pada 1999 mengamati sebuah pola perilaku mengembang perangkat lunak komputer saat sedang bekerja. Ia menemukan bahwa para insinyur dan juga programmer seringkali berkomunikasi dengan komputer layaknya berinteraksi dengan para manusia. Nah, mereka memberi nama, berbicara, bahkan memaki komputer saat menemui kesalahan. Kemudian memahami perbedaan antar budaya. Nah, aspek lain yang penting dipelajari dalam IMK adalah perbedaan antar budaya, di mana dan bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi manusia dan juga komputer. Sebagai contoh, penelitian pada 2007 di India menemukan bahwa antarmuka dengan icon dan metafora visual yang lazim digunakan di Barat seringkali tidak dipahami pengguna India. Hal ini menyebabkan pengalaman pengguna yang cukup buruk. Kemudian terdapat penerapan teknologi antropologi dalam IMK. Yang pertama, terdapat perangkat lunak pelacakan mata atau biasa disebut eye tracking software. Nah, di mana teknologi ini melacak pergerakan bola mata pengguna untuk melihat fokus perhatian dan tingkat ketertarikan mereka terhadap elemen tertentu dari antarmuka sebuah komputer. Kemudian yang kedua, terdapat perangkat penginderaan biometrik. Nah, perangkat seperti sensor denyut jantung, respirasi, maupun sensor ekspresi wajah dapat digunakan untuk memahami respons emosi pengguna saat sedang berinteraksi dengan para komputer secara lebih mendalam dan komprehensif. Kemudian yang terakhir, terdapat perangkat perekam dan analisis data interaksi. Nah, aplikasi seperti Keylogger, aplikasi pencatat klik mouse, hingga tools pelacak sejarah website browsing memungkinkan pengumpulan dan analisis data mendalam atas interaksi pengguna dengan komputer secara luas. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.